kita semua sudah melihat ya bagaimana peristiwa geruduk kampus UGM pada tanggal 15 April kemarin dan kemudian dilanjutkan dengan geruduk rumah Jokowi di Solo pada 16 April 2025 ini. Dan kita juga tahu Presiden Jokowi berupaya untuk menunjukkan bahwa ijazah dia itu adalah ijazah asli. Dan itu dikemukakan kepada pers, walaupun kita tahu beliau meminta agar tidak boleh difoto. Saya juga nggak ngerti mengapa tidak boleh difoto. Dan saya berupaya untuk melihat apakah itu ijazah aslinya ataukah fotokopinya. Susah untuk melihat karena itu hanya dipegang. Kemudian kita juga tahu orang-orang penting di Universitas Gadjah Mada berupaya untuk mempertahankan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Walaupun teman-teman yang juga adalah alumni ITB seperti Roy Suryo dan seorang dokter yang juga sangat aktif mengkritik Joko Widodo, ya, itu juga masih terus berusaha untuk membuktikan bahwa Jokowi itu memiliki ijazah yang masih dipertanyakan, atau bahkan kalau kita lihat dari sisi teknologi digital, ijazah itu lebih menjurus ke palsu ketimbang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di RKIA Channel. Kali ini saya ingin menyampaikan pandangan-pandangan dari berbagai teman terkait dengan polemik ijazah palsu Pak Jokowi. Ini rupanya tidak ada bosan-bosannya penebar isu ijazah palsu Pak Jokowi ini dengan apapun maksudnya, apapun tujuannya, terus dikembangkan. Bahkan saya mendengar sampai datang ke rumah Pak Jokowi hanya untuk menanyakan keaslian ijazah palsu. Saya saja jangan ijazah, KTP saya diminta untuk ditunjukkan, saya paling difoto, saya nggak boleh kok. Itu KTP loh. KTP difoto kemudian diunggah di media sosial nggak mau, apalagi ijazah. Karena untuk apa kepentingannya kan gitu kan, nggak ada kepentingan. Ada orang yang bilang atas dasar moralitas lah inilah. Tapi yang jelas itu adalah tujuannya salah satunya panjat sosial pasti kan. Supaya kelihatan tetap eksis ya. Tetap diundang oleh media. Ya penghidupan juga kan lumayan kalau diundang di media dapat honor dikit-dikit lah lumayan untuk hidup. Bisa juga. Tapi ada sebuah pertanyaan. Misalnya saya bertanya nih, atau ada tawan yang bertanya, benarkah Dokter Tifa itu perempuan? Bagaimana membuktikannya? Benarkah Roy Suryo lelaki? Apa buktinya? Bagaimana? Apakah kita harus datang ke rumahnya untuk membuktikan kalau dia laki-laki atau perempuan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini bagaimana jawabnya? Kalau ada pertanyaan seperti itu, benarkah Roy Suryo laki-laki? Benarkah Dokter Tifa perempuan? Ah ini kan pertanyaan ini harusnya dijawab. Bagaimana pembuktiannya? Apakah kita harus datang menyaksikan kebenaran bahwa itu perempuan dan laki-laki? Misalnya seperti itu bagaimana? Nah ini suatu hal yang lucu-lucuan. Artinya polemik ijazah palsu Pak Jokowi ini sebenarnya menurut saya sesuatu yang tidak punya nilai dan bikin gaduh, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak produktif. Di tengah-tengah kita bagaimana meningkatkan kehidupan dan penghidupan diri, nyinyir sana, nyinyir sini, mempersoalkan ijazah orang, ini gimana? Dijawab apapun nggak ngerti, harus dibuktikan langsung loh. Nuduh itu harus membuktikan, kan begitu. Datang ke UGM ditolak lah, iyalah siapa lu? Kan gitu kira-kira ya. Ditolak ya wajar lah. Universitas juga nggak mau sembarangan nunjukkan ini, nunjukkan itu, kira-kira begitu. Itu kan aturan ya. Ketentuan, etika dan sebagainya. Sehingga polemik ini tujuannya sebenarnya hanya untuk ya apa ya,
kesenangan pribadi daripada para penuduh, para penyinyir aja. Kalau untuk kepentingan produktif nggak ada lah. Cuma sayang kalau ini terjadi semakin gaduh. Selama ini Pak Jokowi santai, tetapi ini beliau sudah tidak lagi presiden, tapi masih terus diserang. Pak Jokowi boleh santai, belum tentu pendukungnya akan santai. Ini hati-hati aja. Saya berharap tidak ada pergolakan ataupun perlawanan, baik dengan fisik, apalagi perlawanan fisik ya. Apakah juga termasuk perlawanan hukum. Jadi jangan dikira pendukung Pak Jokowi itu ada, jangan menyentuh batas kesabaran lah. Jadi kalau batas kesabaran, anggapan bahwa pendukung Pak Jokowi itu ecek-ecek, disetting enggak juga. Ya kami harap para penyebar isu-isu ini hati-hati. Bangsa ini perlu kesejukan, bangsa ini perlu kebersamaan, bangsa Indonesia sedang berupaya untuk memperbaiki diri, penghidupan dan kehidupan bangsa ini harus diperbaiki, masyarakat dunia sedang tidak baik-baik saja, ekonomi dunia sedang bergolak, hubungan antar bangsa, antar negara sedang tidak baik-baik saja terkait dengan ekonomi. Oleh karena itu, marilah kita membuat sesuatu yang bersifat produktif, jangan terpancing oleh hal-hal yang tidak produktif. Oleh karena itu, kepada para penebar isu, saya pesan, silahkan saja di media, tapi jangan terlalu berlebihan, memancing kemarahan orang lain. Ada batas sentuh kesabaran sekelompok orang, seseorang itu pada. Kalau sudah tersentuh batas kesabarannya, itu berbahaya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama saling mawas diri. Apa yang sebaiknya kita lakukan, yang terbaik untuk bangsa ini, untuk diri kita, keluarga kita, agar kita hidup dengan damai, hidup dengan tenang dan nyaman. Bikinlah sesuatu yang produktif, yang memberikan nilai tambah buat kehidupan kita, buat kehidupan diri sendiri, keluarga, masyarakat sekitar, dan syukur-syukur bisa untuk bangsa dan negara. Jadi sebenarnya nggak ada impact-nya gitu, dan masyarakat, saya yakin bangsa kita juga, masyarakat juga pinter, nggak mungkin lah mereka mau percaya kayak Roy Suryo yang berkali-kali udah bohong lah, udah fitnah lah, udah punya etika dan moral yang rendah ya. Saya lihat bagaimana dia berantem di bandara, itu ada video dan juga ada di media dia berantem di pesawat, terus dia bagaimana waktu itu menyanyikan Indonesia Raya yang salah lagi, dia mau ambil momentum, tahu-tahu dia nyanyi salah gitu.